Motorola Razr 2020 Flip di tahun 2025 sekarang harganya udah murah banget, dan menurut gue nggak cuma untuk HP Flip termurah, tapi di 3 jutaan value-nya juga banyak banget untuk menjadi HP yang lumayan worth it di harganya sekarang 3 jutaan. So mari kita langsung review si Motorola Razr Flip 2020 di 2025. Halo guys, nama gue Gustavo di StepTech, dan mari kita langsung review si Motorola Razr Flip 2020. Sebelumnya kalau misalnya ada suara bangunan di belakang, suara gergaji itu, sorry, ini gue lagi renovasi. Dan ya, kita langsung aja pertama seperti biasa bahas bagaimana untuk si harganya dan speknya. Harganya kalian bisa beli sekarang untuk yang emailnya tidak permanen, jadi gampang di blok, tapi masih bisa sinyal. Itu kira-kira umurnya sekitar 1-3 bulan lah. Itu kalian bisa dapetin di harga segini 3,5 juta, dan untuk WiFi only itu di 3,4 atau 3,3. Jadi bedanya nggak beda jauh menurut gue sih, sekalian yang nggak permanen aja ada email daripada yang WiFi only. Tapi itu terserah kalian. Gue bakal taruh semua linknya ada di deskripsi, termasuk link si wallpaper yang ada di HP ini. Oh ya, by the way, kalau misalnya kalian mau lihat gaming performance yang lebih detail dari semua HP yang gue review mulai bulan Maret ini, gue udah taruh semua videonya ada di channel ketiga gue yang namanya Steph Test Wibu Game. Itu kalian bisa cek di bawah deskripsi video ini juga. Oke, untuk speknya sendiri, dia pakai Snapdragon 765G yang lumayan oke, punya layar sebesar 6,2 inci, OLED display, sama kayak eksternal displaynya juga OLED 2,7 inci. Itu yang lumayan oke banget. Kualitasnya single speaker, USB Type-C 3.1, Android sampai 12, dan punya internal storage sebesar 8256GB dan baterai sebesar 2800 mAh baterai. Yang first impression sih kayak kecil ya baterainya, tapi nanti kita bakal bahas di battery life-nya. Ternyata baterainya lumayan awet loh untuk size-nya. Mungkin gara-gara chipset mid-range dan layarnya yang masih 60Hz. Oke, kita bahas bagaimana untuk desain dan display. Untuk desain sendiri sih ini gue sangat suka banget. Memang kalau misalnya kita lihat dari technical specification, ini desainnya kelihatan tua ya, nggak kelihatan modern. Bezelnya besar, ada notch, bezel bawah gede banget chinnya, terus bezel kanannya juga ada kayak metal gitu tebel, tapi ini desainnya tuh bener-bener berkarakter. Dimana Flip zaman sekarang tuh, termasuk Motorola ya, desainnya tuh bener-bener boring banget, kotak semua, sama semua gitu ya, kotak gitu, sama semua desainnya. Ini tuh berkarakter, dan memang ini homage-nya Motorola Razr dulu ya, jadi dia kayak cosplay sebagai Motorola Razr dulu, cuma versi modernnya. Gue suka banget sih desain ini, mau belakang mau depan kelihatannya tuh bener-bener retro modern gitu. Ini one of my favorite design, walaupun penempatan fingerprint-nya agak dog shit ya, agak terlalu bawah, tapi overall desainnya sih it's pretty good. Dan bagaimana untuk kualitas displaynya, surprisingly amazing juga. Ini kotak displaynya sih menurut gue bagus banget, malah nggak beda jauh sama Z Flip punya Samsung. Dia vibrant banget, enak dilihat, jernih, dan walaupun 60Hz karena dia pakai stok Android, jadi navigasi juga kerasa smooth. Nanti kita bahas di UI experience-nya. Jadi untuk layar sendiri sih enak banget buat nonton film, walaupun agak terlalu kecil ya untuk zaman sekarang, tapi masih enak lah karena kualitasnya bagus banget. Terus bagaimana untuk visibilitas di bawah sinar matahari? Mungkin kalian wondering. Ya jelek bisa dibilang. Bisa kita lihat itu gue di kondisi itu sebenarnya nggak terang ya. Itu lagi agak mendung di Bandung, biasa mendung terus. Tapi layar udah gelap banget dan agak susah dilihat. Jadi ini OLED-nya bukan OLED yang terang banget sayangnya. Tapi masih usable, cuma harus extra effort lah. Dan bagaimana untuk sensitivitas dan haptic? Sensitivitas nggak ada masalah karena ini pakai stok Android, jadi sangat enak banget buat ngetik, nggak ada masalah. Dan juga ini layarnya lumayan solid, nggak nyoy-nyoy gitu walaupun plastik. Overall smooth, nggak ada touch delay sama sekali. Dan untuk haptic juga, untuk HP Flip hapticnya lumayan bagus. Dia nggak powerful banget, tapi kualitasnya high quality, bulat, enak buat ngetik. So that's pretty good. Dan bagaimana untuk biometriknya? Jadi untuk biometrik sendiri, dia itu fingerprintnya ada di belakang ya, bisa kita lihat di logo Motorola-nya. Yang posisinya kalau misalnya lagi ditutup sih oke-oke aja untuk ngebuka, tapi kalau misalnya kalian mau nge-unlock lagi posisinya lagi dibuka, memang itu agak nyebelin karena di bawah banget. Jadi posisinya agak kadang enak, kadang nyebelin, tergantung gimana kalian ngebuka si clamshell form factor-nya. Tapi untuk kecepatan, cepat, akurat, nggak ada masalah lah. Fingerprint tradisional itu paling reliable menurut gue. Dan bagaimana untuk kualitas audio quality-nya? Audio quality, dia speaker itu posisinya kayak Samsung ya, ada di kiri, jadi kalau misalnya main game dia bisa ketutupan, harus ganti posisi tangan kalian. Dan ini single speaker aja. Kualitasnya gimana? Pertama, dia nggak bisa keras banget di full volume menurut gue. Dibanding sama HP zaman sekarang, dia lumayan kecil suaranya, tapi at least nggak ada distorsi. Dan kualitasnya sendiri surprisingly lumayan oke. Untuk harga 3 jutaan, pas lah di harganya lah menurut gue. Suaranya menurut gue cukup bassy untuk single speaker, soundnya juga cukup luas untuk single speaker, walaupun mid range-nya juga cukup bagus, cukup jernih, dan walaupun treble-nya agak sedikit mundur, tapi overall speakernya sih menurut gue nggak ada masalah dan cukup bagus.
Terus bagaimana untuk kualitas 3.5 mm to USB Type-C karena dia nggak ada headphone jack. Kualitasnya juga untuk amplifiernya cukup bagus ya. Amplifiernya bagus, dia bisa keras banget di volume sekitar berapa itu? 70% udah keras pakai earphone Tangzhuan NV yang butuh power besar. Di HP ini nggak ada masalah ngedraw headphone atau IM tersebut. Ya, untuk lebih detailnya speaker testnya ini dia sampelnya. Gue rekomen kalian pakai headphone seperti biasa biar bisa ngedengerin lebih detail. Check it out. Nah, terus bagaimana? Check it out. Nah, terus bagaimana untuk kamera quality-nya? Kamera quality dia kamera belakang dia sebesar 48 megapiksel, ada optical image stabilization, dan kamera depan sebesar 20 megapiksel. Gak ada optical image stabilization tapi bisa nge-record sampai 1080p 60 fps, dan untuk kamera belakang bisa sampai 4K 30. Gimana kualitas kamera belakang dan kamera depannya? Kamera belakang menurut gue bagus juga, menurut gue untuk harganya masih oke banget. Dia warnanya cenderung lumayan vibrant, kontrasnya bagus, ngingetin gue sama kualitas HP Google ya, atau kenapa foto belakangnya bagus banget, nggak ada masalah sih. Foto-foto di luar dynamic range masih oke banget di harganya. Dan untuk foto selfie juga kalau pakai kamera depan bagus, tapi kalau misalnya mau dibandingin itu side by side sama kamera belakang pakai external display, mendingan pakai kamera belakang pakai external display lah ya, lebih bagus overall. Terus bagaimana untuk video recording? Jadi untuk video recording gue bakal tes di 4K 60 dan Full HD 30 pakai external display kalau misal kalian mau selfie vlog misal. Ya, ini dia sampel videonya pakai resolusi kedua tersebut. Kalian bisa dengerin mikrofonnya, menurut gue sayangnya kurang bagus, tapi at least gak jelek-jelek banget lah. Ini kondisinya gue pas record lagi windy banget, lagi anginnya gila banget di Batu Nunggal. Check it out aja. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 fps di Motorola Razr Flip 2020. Di sini ada anginnya kenceng banget, jadi mungkin suara gue bakal wow, ini gila kenceng banget. Ini Batu Nunggalnya berbeda ya, nggak kayak di Xperia. Wow, gila. Jadi akan bisa lihat gimana kualitasnya. Mic-nya sih agak mendelep, tapi dia udah stereo at least. Wow, damn. Yap, seperti ini ya guys. Ya, kita langsung aja ke gaming performance-nya deh ya. Atau kita switch ke kamera depan ya kalau misalnya kalian mau vlog pakai si external display, habis itu kita gaming performance. Nah, ini kalau misalnya kalian mau video pakai kamera external display-nya, kalian bisa lihat anginnya gede banget. Seperti ini pakai kamera depan, tapi gue di flip external display. Jadi kayak gini, jadi kalian selfie, gue pakai kamera selfie ya, bisa kamera belakang untuk dapat kualitas selfie video bagus kayak gini. So ya, seperti ini nice. Anginnya gede banget. Kalau tau kalian bisa dengar suara gue atau enggak ya, mic-nya sih di sini harusnya kedengeran. So kita langsung aja ke gaming performance-nya yang menurut gue pretty amazing. Kita lihat aja. Oke, terus bagaimana untuk gaming performance? HP setipis ini apakah oke untuk main game? Jadi sebelum kita masuk ke tes game ya, dia itu semua komponennya ada di yang bawah. Jadi kalau misal panas tuh di bawah doang, atasnya tuh enggak, yang lumayan unik. Dan bagaimana untuk gaming performance-nya? Jadi gue main Wuthering Wave di settingan performance, dan awal-awal main game is pretty good, dia lumayan oke, cuma cepet panas HP dan mulai terlambat throttling. Menurut gue sih HP ini masih oke kalau misal kalian hanya main Daily Commission di Wuthering Wave atau Genshin atau Challenge Zone Zero atau game-game berat lainnya. Untuk Daily Commission masih oke lah, tapi lebih dari itu HP ini bakal struggling dan bakal terlambat throttling. Masih cukup playable sih, karena dia RAM 8GB, jadi starternya juga nggak terlalu banyak, cuma kepanasan aja itu kelemahannya. Tapi masih enjoyable untuk opini gue. Dan bagaimana untuk main game idem? Untuk main game ini juga ini enak banget karena layarnya kecil, walaupun panjang tapi kecil, jadi buat para jempol player masih comfortable. Jadi bisa kita lihat gue main Bandori di sini, walaupun gue agak sedikit tilted itu, tapi gue nggak ngerasa ada masalah seperti touch atau audio isu sih. Overall Bandori enjoyable, no problemo at all. Untuk UI experience, UI sendiri ini yang gue suka banget sama Motorola Razr. Yap, kalian udah tahu ya kenapa gue suka. Karena dia pakai stok Android. Walaupun dia versi Androidnya tuh maksimal hanya di Android segini nih, kita lihat ya. Dia tuh maksimal hanya di Android 12, bisa kita lihat. Maksimal tuh dia hanya di Android 12. Tapi at least dia masih support semua aplikasi, dan enaknya kalau masih di Android 12 nggak baru, dia performance-nya bisa dibilang untuk day-to-day UI performance-nya smooth banget. Launch aplikasinya masih relatif cepat, multitasking masih oke, dan berkat stok Android ini kerasa enteng, smooth, dan enak aja lah. Bagusnya stok Android itu kalau misal HP-nya udah berumur, performance-nya degradasinya nggak separah HP lain yang punya OS
menurut opini gue. So that's pretty good. Dan buat yang penasaran aja, kalau misalnya kalian mau kustomisasi external display, kalian bisa temuin di setting ke external display. Di sini kalian bisa kustomisasi panel configuration-nya seperti apa. Dan untuk mengaksesnya sendiri, kalian bisa tutup yang pastinya. Terus kalian tinggal fingerprint, kebuka. Kalau bisa swipe ke kiri, itu langsung ke kamera. Kalau bisa swipe ke atas, itu ke control center dan lagu apa yang kalian lagi dengerin, seperti ini. Dan kalau misal kalian, nah ini backnya gue lupa lagi ya, cara nge-backnya gimana. Kalau nggak salah jatuh nge-backnya, nah gitu. Cuma gesturnya agak goofy. Kalau misalnya kita kanan di sini bisa dikasih tahu shortcutnya. Ini app shortcutnya kalian bisa tambahin semua aplikasi yang ada di HP. Kalian bisa main WUA di sini juga loh kalau ingin. Lumayan unik. Kayak YouTube nih, ini YouTube itu bukan versi kecil, full-fledged YouTube kalian bisa lihat di sini. Jadi mungkin kalau misalnya kalian lagi malas, lagi nge-save baterai, atau hanya ingin, ya menurut gue bagus ya, mungkin kalian lagi lari pagi dan ingin pindah lagu, itu gampang banget. Kalian tinggal swipe ke atas, klik ini, terus pindah lagu aja next. It's pretty good. Itu fiturnya pasti bakal useful banget ya. Ini HP 3 tahun lebih dulu dari Samsung loh, inovasi kayak gini. Samsung kan baru di Z Flip 5 ya. Jadi ya seperti itu untuk external display-nya. Dan bagaimana untuk DRM info? DRM info kalau misalnya kita swipe atau flip HP-nya, bam, kita ke DRM info. Ini DRM info yang pastinya sudah di Wi-Fi L1, dan walaupun white color gamut-nya false, bisa kita lihat ya white color gamut-nya false, Wi-Fi L1, tapi dia at least sudah ada HDR10 dan 10+, so that's pretty good. Untuk UI menurut gue sih ini favorit gue. Stok Android di sini enak, karena jarang ya HP flip yang ada stok Android, jadi ini enak banget sih. Motorola enak. Ya semoga Motorola masuk ke Indonesia, karena stok Android di flip, it's fucking amazing. Oke, terus bagaimana untuk baterainya? Nah, ini nih, baterainya kalau misalkan nggak dipakai buat game, hanya dipakai untuk ya day to day, seperti sosial media, nonton YouTube, ngambil foto, video. Ini HP, walaupun baterainya kecil banget di 2800 mAh baterai, wow, nggak ada masalah sama sekali untuk seharian dipakai. Screen on time 6-7 jam, easy peasy. Kenapa baterai bisa bagus gitu? Mungkin karena form factor yang kecil ya, hanya 6,2 inci, chipset yang mid-range, jadi bukan chipset flagship yang nggak power hungry, ditambah lagi dengan layar yang hanya 60 Hz. Ini enak banget lah, apalagi kalau misalkan kalian lebih sering nge-akses si outer display-nya, itu pasti bakal lebih awet lagi. Jadi ya, ini menurut gue sih untuk baterainya walaupun kelihatan kecil, nggak ada masalah sih, untung aja ya. Jadi sebelum kita masuk ke konklusinya, gue bakal bahas beberapa kelemahan dari HP ini. Yang paling kerasa yang pastinya seperti kalian tahu, yaitu speakernya. Speakernya menurut gue sangat-sangat biasa aja, dan juga dari si fingerprint-nya posisinya agak aneh. Gue sih lebih prefer di power button. Terus yang ketiga ini agak unik, ini masih bukan negatif. Dia power button di kiri, volume button di kanan. Jadi kayak kebalik ya, nggak kayak Android biasanya. Tapi ya, cuma segitu aja. Dan gimana untuk konklusinya? Menurut gue untuk konklusinya, HP Flip 3 jutaan ini bisa jadi HP paling murah ya. Flip paling murah dari harga 3 jutaan. Ya kita bisa bilang Samsung Z Flip bekasnya banget 3 jutaan. Tapi susah banget nyari Z Flip yang bagus. Cari Z Flip 3 yang kondisinya bagus tuh susah banget. Dan gue sih udah pernah pakai Z Flip 3 selama hampir setahun. Gue nggak rekomen HP itu karena gila, cepet panas, baterainya boros banget. Mendingan ini menurut gue. Jadi di harga 3 jutaan kalian dapat desain yang menurut gue sangat eye-catching sendiri. Gak bosen banget desainnya, sangat bagus lah, gue suka banget gitu, unik desainnya. Terus dia punya battery life yang bagus, stok Android, kameranya lumayan solid, terus dia punya fitur-fitur yang modern seperti outer display yang besar, kameranya juga oke, tadi gue udah bilang, gaming performance juga lumayan solid karena dia chipsetnya bukan chipset flagship, jadi nggak cepet panas. It's pretty good di harga 3 jutaan. Ya, kalian harus tahu aja ini emailnya nggak permanen, jadi kalian harus keep in mind ya, jadi bisa ke-ban kapan aja. Tapi kalau misalnya kalian nggak apa-apa sama hal tersebut sih, this phone is freaking amazing di harganya untuk HP Flip. Jadi kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue juga bakal taruh wallpapernya ada di deskripsi. Thank you for watching, jangan lupa dan subscribe, dan ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Goodbye!